proses ultrasonic test tujuan darat. Semoga hasil saya perkenalkan, saya Muhammad Sadiq Zukti, milik dari usaha namanya PT Mihazunik Jaya Teknik yang bergerak di bidang NDT Company atau jasa inspeksi serta general kontraktor, di mana perusahaan ini berdiri tahun 2017 yang berdomisili di Jalan Beton 3 nomor 10 Perumahan Permata, Perumahan Pongangan Indah, Pongangan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Itu yang mungkin bisa saya perkenalkan. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan-pertanyaan saya persilakan. Sebelumnya izin bertanya, boleh dijelaskan bagaimana struktur organisasi di sini dan apa saja tugas dari masing-masing posisi? Ya, jadi PT Mihazunik Jaya Teknik yang bergerak di bidang jasa inspeksi di skala swasta ya. Kalau yang di BUMN seperti Skovindo dan Surveyor Indonesia, dan kami juga membuka sayap di general kontraktor, pekerjaan fabrikasi untuk konstruksi. Jadi untuk struktur organisasi di PT Mihazunik Jaya Teknik itu komisarisnya dipegang oleh Bapak Haji Muhammad Muzammil yang beliau juga asli Gresik. Untuk direktur utamanya kebetulan saya sendiri, Muhammad Sadiq Zukti. Untuk admin ada dua. Yang pertama Saudara Agus Salim Sarjana Teknik dan Numi Suhartini Ma'rufah, itu sebagai admin juga. Untuk tenaga karyawan yang di lapangan tidak banyak. Kami kalau untuk tenaga yang sudah kami kontrak hanya sekitar 10 orang. Tapi kalau memang kami membutuhkan banyak, biasanya kami sebagai sistemnya sistem freelance. Jadi on call ke beberapa personal, yang mana apabila ada pekerjaan kita on call, kalau tidak kita tidak kerjakan. Jadi intinya kalau untuk karyawan lapangan yang sudah kita kontrak hanya 10 orang gitu. Nah, untuk di lapangan sendiri kebanyakan itu ada masing-masing tugasnya itu, mereka semuanya punya kualifikasi semua ya, kualifikasi semua, dalam arti mereka sudah punya sertifikat khusus yang mereka miliki untuk bisa bekerja di lapangan, yang namanya NDT level 2. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa bagian, ada yang memiliki sertifikat NP level 2, PP level 2, dan ZUP level 2. Jadi ada beberapa bagian. Itu yang mungkin bisa kita tempatkan di beberapa tempat pekerjaan yang kita dapatkan. Ada yang berada di Paciran, ada yang di Maspion Gresik, ada yang di Karangpilang Surabaya, kadang juga ada yang di luar kota dan luar pulau. Kemarin terakhir ada beberapa personal yang kami kirim ke proyek PT SMM Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, itu yang mungkin bisa kami jelaskan untuk masalah struktur organisasinya. Untuk selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya manusia di sini dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan. Jadi semua perusahaan pasti memiliki PR ya. Intinya PR bagaimana cara mengelola perusahaan tersebut menjadi lebih baik ke depannya, kan gitu guys. Salah satunya untuk SDM-nya bagaimana gitu ya. Jadi kalau saya melakukannya gini, antara
level 1 kayak misalnya pemilik perusahaan dengan karyawan di lapangan, itu saya upayakan tidak ada gap terlalu besar. Jadi saya anggap mereka itu keluarga saya sendiri, mereka saya anggap sahabat saya sendiri, sehingga tidak ada gap yang mana tidak menimbulkan kecanggungan ya, dalam arti kecanggungan, sehingga saya akan tahu keluhan-keluhan mereka itu di lapangan bagaimana itu, sehingga kita bisa mencarikan solusinya. Jadi sistemnya sistem sosialnya lebih ditingkatkan atau kekeluargaannya lebih ditingkatkan. Itu apa namanya, mungkin solusi yang selama ini saya terapkan ke mereka. Jadi intinya ada tiap minggu itu atau tiap 2 minggu sekali kita kumpul bersama, kita sharing apa yang jadi kendala di lapangan, apa yang jadi problem di lapangan, apa yang harus perusahaan ini support untuk kelancaran pekerjaan yang kita hadapi ke depannya. Jadi mungkin itu yang selama ini yang saya terapkan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, memberikan kesejahteraan bagi kita semuanya. Jadi mudah-mudahan PT Mihazin Wijaya Teknik kedepannya tambah baik, tambah bagus, yang bisa mensejahterakan banyak orang. Amin, amin. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Untuk selanjutnya, apakah karyawan baru mendapatkan pelatihan? Dan apakah ada pelatihan atau evaluasi kinerja secara berkala? Jadi untuk karyawan, apakah ada pelatihan? Itu memang di awal kami katakan bahwasanya karyawan itu harus memiliki kualifikasi level 2 ya. Dan mayoritas selama ini yang kami hire itu mereka biasanya sudah memiliki kualifikasi level 2, sekolah khusus dulu, sudah memiliki NDT level 2 baru melamar ke kami gitu. Jadi kalau sudah kami mungkin ada penambahan beberapa kualifikasi, karena ada beberapa metode ya yang harus mereka penuhi untuk bisa jadi seorang inspektor, intinya kan gitu. Jadi misalnya si A, dia datang ke kami melamar hanya memiliki kualifikasi MT level 2 atau PT level 2. Nah itu nanti ketika sudah kami seleksi, attitude-nya bagus, kinerjanya bagus, maka akan kami upgrade kualifikasinya dengan mensekolahkan dia lagi untuk memiliki kualifikasi yang lain kayak duty level 2 atau building inspector gitu, intinya gitu. Jadi pelatihannya itu berdasarkan evaluasi kinerjanya di lapangan, gimana untuk kontribusinya untuk perusahaan yang dia ikuti gitu intinya ya. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan seperti pembagian shift, jam kerja, dan penilaian kinerja karyawan? Kalau masalah pembagian shift, kebanyakan di sini bisa dikatakan job yang kami terima dari owner itu mengharuskan kita kerjanya di pagi hari sampai dengan sore hari, sehingga bisa dikatakan istilahnya non-shift ya, non-shift. Jadi mereka bekerjanya di pagi hari sampai dengan sore. Jadi tidak ada pembagian shift karena memang mayoritas pekerjaannya itu wajib dilakukan di pagi hari karena harus menggunakan media sinar matahari gitu. Dan untuk masalah penilaian kinerja karyawan itu ya kita lihat dari penilaiannya owner. Ketika si A si B kita tugaskan di tempat ini X, mungkin owner anggapan atau mengeluarkan statement, oh ini bagus, oh ini bagus, ini kurang bagus. Itu yang mungkin bisa kita jadikan acuan karyawan A, B, C itu apakah mereka bagus atau enggak. Jadi penilaiannya dari owner di lapangan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perekrutan karyawan yang dilakukan mulai dari seleksi hingga diterima di pekerjaan? Jadi ini untuk karyawan yang kami hire atau kami terima atau kami kontrak itu salah satunya harus punya kualifikasi khusus yang dia miliki, yaitu sertifikat NDT level 2. Jadi kalau yang punya NDT level 2 itu insya Allah yang bisa kami terima, tapi dengan catatan dia punya attitude yang bagus,
dia punya kredibilitas kerja yang bagus. Jadi kita lihat track recordnya di lapangan, kalau memang dia bagus maka dia akan kita hire sebagai karyawan. Itu mungkin yang jadi untuk tenaga lapangan mayoritas bisa dikatakan 99% itu harus memiliki kualifikasi EDP level 2. Kalau selain itu hanya sebagai helper ya, sebagai helper dari pendamping personal yang punya kualifikasi level 2 untuk bekerja di lapangan. Oke.